Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Wijaya, nomor induk mahasiswa 057303591. Program studi dasar-dasar penyuluhan. Untuk menanggapi tugas 3 yaitu dasar-dasar penyuluhan, soal yang pertama yaitu perbedaan antara proses adopsi dan proses difusi inovasi pertanian adalah: proses adopsi adalah proses pengambilan keputusan oleh individu atau petani untuk menerima dan menerapkan suatu inovasi. Suatu contoh, suatu petani mengambil adopsi pupuk organik cair. Di sini petani diberikan pelatihan selanjutnya untuk mencoba diaplikasikan ke suatu tanaman, dan dari situ petani akan mendapatkan hasil dari adopsi tersebut. Setelah mendapatkan hasil, petani akan menggunakan secara penuh, seperti itu. Yang kedua yaitu proses difusi adalah proses penyebaran inovasi dari satu sumber ke banyak individu atau kelompok dalam suatu sistem sosial. Contohnya di sini yaitu karena petani sudah menjalankan adopsi dari tadi adopsi pupuk organik tadi. Setelah petani mendapatkan hasil, petani tersebut menyebarluaskan inovasinya ke petani lain atau suatu kelompok tani yang lain, seperti itu. Untuk soal nomor 2, upaya penyuluh untuk membantu proses difusi inovasi diantaranya yaitu yang pertama, melakukan sosialisasi penyebaran informasi. Yang kedua, membuat demonstrasi plot. Yang ketiga, mengidentifikasi dan memberdayakan petani perintis. Yang kelima, melakukan pendampingan teknis. Yang keenam, menyediakan akses input dan sarana pendukung. Yang ketujuh, pendekatan kelompok dan menyampaikan keberhasilan petani lain, sehingga untuk petaninya itu ada motivasi untuk berinovasi, seperti itu. Yang terakhir yaitu mengevaluasi adopsi. Untuk soal nomor 3, mengapa disebut partisipatif? Yang pertama, alasannya karena petani terlibat secara langsung dalam setiap tahap penyuluhan. Yang kedua, keputusan diambil bersama. Jadi tidak hanya penyuluh yang memutuskan, jadi di sini petani itu ikut peran, seperti itu. Karakteristiknya berbasis kebutuhan petani. Yang kedua, petani terlibat dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, penyuluh sebagai fasilitator. Yang keempat, meningkatkan kemandirian petani. Yang kelima, ada proses negosiasi, dan terakhir yaitu dilaksanakan secara kelompok. Untuk soal yang terakhir, pendekatan laku dan pendekatan partisipatif. Dari segi tujuan, untuk laku yaitu menyampaikan teknologi yang sudah dirancang sehingga petani tinggal menerapkan. Sedangkan pendekatan partisipatif dalam segi tujuan yaitu membangun kesadaran, kapasitas dan kemandirian petani dalam memecahkan masalah secara mandiri. Dalam segi sasaran yaitu dalam laku menggunakan kontak petani sebagai perantara, tidak semua petani terlibat. Sedangkan partisipatif yaitu semua petani atau kelompok terlibat, yaitu semua petani itu dilibatkan, seperti itu. Dalam segi organisasi laku sangat terstruktur dan standar kunjungan tetap, dengan standar kunjungan tetap. Sedangkan partisipatif yaitu kegiatan disesuaikan kondisi dan kesepakatan petani. Untuk segi metode, laku melakukan pelatihan singkat dan kunjungan terjadwal. Sedangkan partisipatif menggunakan teknik interaktif agar petani ikut menganalisis, merumuskan, dan menguji solusi. Peran penyuluhan. Dalam laku, penyuluh sebagai pengarah atau pemberi instruksi. Sedangkan partisipatif yaitu penyuluh sebagai
fasilitator, pendamping dan pendorong inisiatif petani. Seperti itu. Cukup sekian jawaban tugas 3 dasar-dasar penyuluhan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.